Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudara semuanya, khususnya untuk mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Pangan. Nah, untuk kesempatan pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara atau teknik suatu budidaya tanaman jagung. Nah, saudara pasti sudah mengenal apa itu tanaman jagung, bagaimana bentuk morfologinya, dan syarat-syarat tumbuhnya. Nah, maka daripada itu, setelah saudara-saudara mengetahui syarat tumbuh dan seluk-beluk mengenai jagung, maka saudara di sini akan mempelajari bagaimana cara untuk teknik budidaya suatu tanaman jagung yang nantinya dari pemilihan benih hingga dengan proses pemanenan. Nah, hal-hal yang perlu dipelajari atau nanti yang akan dipelajari oleh saudara-saudara semuanya akan ada 6 pokok pembahasan. Nah, apa saja 6 pokok pembahasan itu? Yang pertama adalah pemilihan benih. Nah, di pemilihan benih ini merupakan suatu modal awal untuk saudara-saudara semuanya dalam menentukan keberhasilan dari suatu tanaman yang akan dibudidayakan atau tanaman yang akan ditanam oleh saudara-saudara semuanya. Karena dengan adanya pemilihan benih unggul, pemilihan benih-benih yang memang memiliki daya kecambah dan daya hidup yang memiliki viabilitas yang baik, itu akan memperbesar persentase tanaman tersebut bisa menghasilkan hasil yang optimal. Nah, untuk yang berikutnya yaitu adalah setelah memiliki pemilihan benih atau memiliki benih-benih yang unggul, maka akan dapat didukung dengan persiapan lahan yang disesuaikan dengan syarat-syarat tumbuh dari tanaman jagung itu sendiri. Sehingga tidak hanya dari benih saja yang baik, tetapi juga mempersiapkan lahan, mempersiapkan tempat tinggal, mempersiapkan lingkungan hidup untuk yang sesuai untuk tanaman jagung tersebut. Nah, berikutnya setelah mempersiapkan persiapan lahannya, kemudian saudara akan mempelajari mengenai bagaimana caranya untuk melakukan penanaman dari tanaman jagung itu. Kemudian juga kita akan membahas mengenai sebenarnya seberapa penting pengairan untuk tanaman jagung itu sendiri. Nah, di sini akan nanti fungsi dari pengairan atau penyiraman yang akan dilakukan di tanaman jagung tersebut. Berikutnya adalah pemupukan, suatu hal yang sudah tidak asing lagi di telinga saudara-saudara semua mengenai pemupukan. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari sebenarnya apa sih sebenarnya fungsi dari pemupukan itu. Nah, berikutnya adalah proses pemanenan. Nah, di sini proses pemanenan tinggal saudara ingin memanen jagung yang dipergunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk tanaman jagung yang tongkolnya itu digunakan atau pemanenannya saat baby corn atau keputren kalau umpamanya saudara-saudara mengenalnya. Kemudian apakah untuk jagung manis ataukah nanti untuk jagung kering atau pakan ataupun bahan tanam yang selanjutnya. Nah, berikutnya kita akan masuk di pemilihan benih terlebih dahulu. Nah, memilih benih untuk ditanam perlu melihat tujuan penanaman. Nah, apakah akan dipanen segar seperti jagung manis, kemudian panen tua untuk konsumsi ataupun panen tua untuk pakan ternak. Nah, ini harus kita pilih dulu. Kalau umpamanya memang untuk jagung manis, ya kita pilih varietas-varietas yang memang diperuntukkan untuk jagung manis. Kayak gitu, karena maksud di sini walaupun tanaman jagung yang tidak notabene adalah tidak berjagung manis, itu ketika dia masuk ke fase masa susu, mayoritas semua jagung akan memiliki rasa yang lebih manis. Akan tetapi di sini kalau umpamanya saudara-saudara semuanya ingin memang dispesifikkan untuk varietas jagung manis, ya berarti harus memilih benih yang untuk memang khusus di jagung manisnya. Kayak gitu, karena semakin ada perbedaan tingkat glukosa yang dimiliki oleh benih jagung tersebut dengan jagung yang biasa bukan jagung manis, itu pasti akan memiliki perbedaan tingkat kemanisan yang beda. Nah, berikutnya apakah akan dipanen tua? Nah, panen tua di sini untuk apa? Untuk konsumsi. Nah, konsumsi yang seperti apa? Apakah untuk
nasi jagung ataukah untuk pengolahan yang lainnya, bisa untuk tepung ataupun yang sejenisnya. Nah, berikutnya apakah untuk panen tua? Nah, panen tua di sini apakah untuk pakan ternak? Nah, pakan ternak ini sendiri pun juga ada beberapa petani yang mereka tidak menunggu hingga timbulnya atau munculnya jagung. Akan tetapi cukup ketika tanaman jagung tersebut memiliki fase atau akhir-akhir fase vegetatif yang maksimal. Karena nantinya tanaman jagung tersebut akan digunakan sebagai pakan ternak. Ini itu juga ada. Jadi tinggal maksud dari tujuan atau maksud tujuan dari saudara menanam jagung tersebut untuk apa. Nah, itu adalah hal-hal yang akan mempengaruhi jenis pemilihan benihnya. Nah, pilih benih yang belum kadaluarsa. Nah, karena bagaimana Pak caranya untuk mengetahui benih-benih yang belum kadaluarsa? Nah, paling mudahnya itu adalah ketika saudara-saudara membeli benih jagung yang biasa kita kenal, mungkin jenis jagung hibrida ya. Itu mungkin ada Pioneer, ada BC, ada Swiss, ada Pertiwi ataupun yang sejenisnya. Nah, di situ di kemasan paling belakang itu biasanya perusahaan akan memberikan informasi. Katakanlah di sini saya mengambil gambar dari Swiss. Nah, di sini mereka akan memberikan informasi mengenai tanggal kadaluarsanya itu kapan, katakanlah Mei 17. Berarti dia berkadaluarsa pada bulan Mei tahun 2017. Nah, berarti ini gambar ini adalah benih yang memang sudah kadaluarsa. Nah, berikutnya kemurnian. Nah, kemurnian di sini maksudnya apa, Pak? Kemurnian itu adalah tingkat ada tidaknya bahan-bahan pencampur. Katakanlah kalau umpamanya kawan-kawan semuanya membeli benih curah kayak gitu ya, benih curah yang kiloan, bisa jadi yang ada di kumpulan benih tersebut tidak hanya benih jagung, bisa jadi ketelisipan ya, ketelisipan itu apa? Kecampur. Nah, kecampur dengan benih yang lainnya, bisa mungkin kacang hijau ataupun mungkin padi ataupun benih-benih gulma yang lainnya seperti itu. Nah, itu adalah tingkat kemurnian yang dimaksud dengan tingkat kemurnian. Nah, kalau umpamanya tingkat kemurniannya adalah 99%, berarti hampir dipastikan bahwasannya yang ada di kemasan tersebut atau biji yang ada di kemasan tersebut adalah biji jagung dengan varietas yang sesuai dengan kemasannya. Katakanlah kalau umpamanya biji bertongkol 2 ya berarti dia dengan varietas yang nantinya akan menghasilkan tongkol 2 dengan tingkat kemurnian yang sudah dijelaskan di belakang kemasannya. Ya, seperti itu ya. Kemudian nah, ada juga ini potensi hasil. Nah, biasanya mereka atau perusahaan juga akan menyebutkan informasi mengenai potensi hasil. Nah, potensi hasilnya berapa? Nah, segini. Nah, potensi hasil ini adalah disesuaikan dengan varietas. Kayak gitu. Nah, jadi tidak tidak selalu ketika yang informasi yang disampaikan di sini katakanlah potensi hasilnya 50 sampai 60 ton per hektarnya. Nah, berarti kalian nanti akan bisa mendapatkan antara segitu. Nah, hal ini bisa dicapai kalau umpamanya yang pertama, pengolahan lahannya baik, jadi sesuai dengan lingkungannya optimal sehingga jagungnya bisa bertumbuh secara optimal. Nah, itu akan kemungkinan bisa mencapai 50 sampai 60 ton per hektar. Nah, kalau umpamanya tidak didukung dengan pemupukan, pengairan, dan kawan-kawannya, ya tidak akan bisa tercapai dengan potensi hasil yang optimal ini. Jadi maksudnya adalah potensi hasil maksimal di sini ketika dengan tanda kutip ketika semua aspek pendukung dari syarat tumbuh jagung tersebut terpenuhi, baik pemupukan, baik pengairan, kemudian penyiangan gulma ataupun penanaman yang lainnya. Oke, paham ya. Kemudian di sini juga ada informasi mengenai umur panen. Nah, sekiranya berapa umur panen yang bisa diambil dari tanaman jagung tersebut dengan katakanlah di jagung hibrida Pioneer. Katakanlah kalau umpamanya di sini Swiss dia katakanlah 90 hari setelah tanam. Pokoknya seperti itu, berarti sekitar 3 bulan. Bisa jadi di Pioneer dia memiliki umur yang lebih genjah. Genjah itu umur yang lebih muda untuk bisa dipanen.
kayak gitu. Atau mungkin dia yang berumur panjang. Berumur panjang itu berarti dia memiliki umur panen yang lebih panjang, bisa 100 hari setelah tanam ataupun yang sejenisnya. Nah, itu dia memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kawan-kawan dalam pemilihan benih memang harus lebih jeli. Untuk apa kalian menanam atau tujuannya apa untuk ketika kalian menanam tanaman jagungnya, apakah untuk pakan, ataukah untuk konsumsi, ataukah untuk jagung manis. Begitu ya. Nah, oke, lanjut. Kemudian kebutuhan benih per hektar itu tergantung dengan varietas, ya kan? Varietasnya ini tadi. Kemudian juga jarak tanam. Nah, jarak tanam ini akan mempengaruhi jumlah populasi yang setiap per hektarnya. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung populasi? Nah, populasi bisa dihitung dari jarak tanah, luas lahan dibagi dengan jarak tanam. Nah, kalau umpamanya seperti itu akan menghasilkan jumlah populasi per hektarnya atau per luasan tertentu dari lahan yang saudara miliki. Berikutnya, berasal dari varietas yang unggul, daya tumbuhnya besar, tidak tercampur benih, atau varietas lain. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan tingkat kemurnian. Nah, kalau umpamanya tingkat kemurniannya tinggi, berarti dia tidak tercampur benih atau varietas yang lainnya. Kemudian tidak mengandung kotoran. Nah, mengandung kotoran di sini tuh mungkin bisa batu, mungkin bisa seresah daun yang lainnya ataupun yang tidak sesuai dengan kemasannya. Katakanlah kalau di situ benih, ya berarti semuanya benih, tidak boleh ada batu, tidak boleh ada mungkin seresah daun yang lainnya. Nah, kalau umpamanya ada, berarti itulah yang namanya kotoran. Nah, tidak tercemar hama dan penyakit, maksudnya adalah tidak tercemar dengan hama dan penyakit ini biasanya kan kalau umpamanya benih itu ada yang mungkin berkutu atau mungkin ada jamurnya. Nah, itu akan menurunkan tingkat keberhasilan dari tanaman atau pertumbuhan dari tanaman jagung yang akan dibudidayakan oleh saudara-saudara semuanya. Nah, berikutnya, benih yang demikian dapat diperoleh bila menggunakan benih yang bersertifikat. Nah, setiap benih-benih yang memang dikomersilkan seperti ini pastinya sudah memiliki sertifikat dalam bidang balai benihnya. Pada umumnya, benih yang dibutuhkan sangat tergantung pada kesehatan benih, kemurnian benih, dan daya tumbuh benih. Nah, informasi ini kan kesehatan benih, kemurnian benih, dan daya tumbuh benih bisa didapatkan dari kemasan di belakang yang akan digunakan itu tadi. Oke ya, paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah persiapan lahan. Kenapa sih Pak harus disiapkan lahannya? Nah, ini ibaratnya gini. Kalau umpamanya kita sudah memiliki hewan peliharaan lah kayak gitu ya. Katakanlah di situ ada kucing. Nah, berarti ya harus mempersiapkan tempat tinggalnya kan. Harus mempersiapkan rumahnya, rumah kucingnya ataupun kandangnya. Nah, itu harus dipersiapkan. Hal itu juga terdapat pada tanaman yang dibudidayakan oleh kawan-kawan semuanya, oleh saudara-saudara semuanya, kayak gitu. Kalau sudah ada tanamannya, sudah ada bijinya, kemudian harus mempersiapkan tempat tinggalnya, mempersiapkan lahannya, ya kan? Nah, bagaimana lahan yang baik itu? Lahan yang baik adalah lahan yang sesuai dengan syarat tumbuh dan keperluan yang dibutuhkan oleh suatu komoditas yang akan ditanam. Kayak gitu. Nah, itulah kenapa saudara-saudara semuanya harus mengenal terlebih dahulu tanaman yang akan ditanam. Kayak gitu. Saudara-saudara semuanya harus PDKT terlebih dahulu dengan tanaman-tanaman yang akan ditanam itu. Nah, katakanlah kalau umpamanya saudara-saudara semuanya ingin menanam padi. Nah, padahal nggak tahu itu padi seperti apa. Nggak tahu biji padi itu seperti apa. Nggak tahu kebutuhan pupuk padi itu seberapa, kemudian sawah itu apa ya berarti ya tidak mengenal padi itu apa, sehingga tidak tahu bagaimana cara mempersiapkan lahannya, kemudian tidak tahu cara merawatnya, ya berarti ya kegagalan panen pasti akan didapatkan, ya kan. Nah, oleh karena itu harus mengenal terlebih dahulu. Nah, kawan-kawan atau saudara-saudara sudah mengenal bagaimana cara tumbuh dari tanaman jagung sehingga bisa mempersiapkan lahan yang baik dan yang sehat untuk si jagung itu tadi. Nah, tujuannya adalah
Tujuan persiapan lahan itu adalah memberikan kondisi yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Optimal di sini itu hubungannya dengan syarat tumbuh. Oke, paham ya? Ketika syarat tumbuh bisa terpenuhi semuanya, pasti kondisinya akan optimal. Kalau umpamanya optimal, tanaman pasti akan sehat, ya kan? Baik pemupukan terpenuhi, pengairan terpenuhi, kemudian cahaya terpenuhi, dan syarat-syarat yang lainnya terpenuhi, maka tanaman sehat. Ketika tanaman sehat, kemudian tanaman akan bisa tumbuh yang optimal, tumbuh yang sesuai dengan fase mereka. Kalau umpamanya tanaman tersebut sehat dan tumbuh dengan fase mereka, maka akan bisa menghasilkan hasil yang optimal, kayak gitu, hasil yang maksimal. Nah, oke ya, paham ya? Nah, hal ini karena akar tanaman perlu memiliki ruang yang sesuai untuk penyebarannya, ya kan? Karena kalau umpamanya tanamannya, katakanlah saudara-saudara menanam pada tanaman yang belum disiapkan, atau mungkin belum diolah, atau mungkin benar-benar tandus tanpa ada masukan pemupukan organik ataupun yang lainnya ataupun sejenisnya, maka akar tidak bisa berkembang dengan baik. Kalau umpamanya akar yang notabene adalah sumber pencaharian ya, sumber unsur hara bisa masuk ke dalam tanaman, kalau umpamanya akar tersebut tidak sehat, ya berarti unsur hara tidak bisa diserap oleh tanaman dengan baik. Kalau umpamanya unsur hara tidak bisa diserap oleh tanaman dengan baik, ya pertumbuhannya akan terganggu, ya kan? Kalau umpamanya terganggu pertumbuhannya, maka hasilnya tidak akan optimal, tanaman tersebut tidak akan sehat. Kemudian akan banyak penyerangan hama ataupun penyakit yang nantinya bisa menyebabkan penyebaran ke tanaman yang lainnya. Oke ya. Nah, bagaimana caranya untuk agar pertumbuhan akar tersebut bisa optimal, bisa baik? Nah, yaitu adalah dengan mengondisikan struktur tanahnya, ya kan? Agar tanah tersebut remah sehingga akar mudah menembus tanah di antara partikel-partikel tanah tersebut. Nah, kalau umpamanya tanahnya terlalu padat, terlalu kering, terlalu keras, maka ya akarnya tidak dapat berkembang dengan baik. Kayak gitu, efeknya tidak bisa menghasilkan tanaman yang optimal. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya, di persiapan lahan ini ada beberapa tahapan. Nah, yang pertama adalah pembersihan gulma dan pengolahan lahan. Pembersihan gulma di sini sangat berpengaruh karena setiap tanaman, baik itu yang memiliki satu varietas ataupun yang berbeda, khususnya kalau umpamanya gulma, itu akan mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman yang akan kita budidayakan. Seperti itu, akan tetap ada persaingan. Ya, sehingga perlu adanya pembersihan gulma. Nah, karena bisa jadi gulma tersebut membawa penyakit, bisa membawa inang dari penyakitnya yang nanti akan berpengaruh pada pertumbuhan jagung, sehingga perlu adanya pembersihan atau pengendalian, lebih tepatnya pengendalian gulma. Kemudian ada yang dibarengi dengan pengolahan lahan. Nah, di sini ada juga kalau umpamanya saudara-saudara juga mengenal yang namanya tanpa olah tanah. Nah, tanpa olah tanah di sini ini berarti mereka menggunakan persiapan lahannya tanpa menggunakan pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanah di sini dia tidak digunakan karena memang biasanya tanah tersebut sudah memiliki kesuburan yang baik. Nah, kalau umpamanya seperti itu ya tidak masalah. Tapi kalau umpamanya tanah yang dimiliki saudara tersebut tidak memiliki kesuburannya baik, tanpa pengolahan tanah, tanpa ada pemupukan atau masukan bahan organik yang lainnya, ya hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman yang akan diusahakan oleh saudara-saudara semuanya. Nah, setelah itu membuatkan petakan. Kenapa sih Pak jagung harus dibuat petakan kayak gitu kan? Nah, biasanya hubungannya jagung itu perlu adanya pembumbunan. Ya kan, Pak? Nah, pembumbunan itu katakanlah ini ya. Ini tanaman jagung, kemudian akar jagung itu kan ada 3. Oke. Nah, dan dia berakar serabut. Ini katakanlah tanah. Nah, kalau umpamanya tanaman jagung saudara tidak dibumbun, itu akan mudah roboh, ya kan? Akan mudah roboh, jatuh.
seperti yang terjadi ketika musim hujan kemarin. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari hal tersebut? Dengan cara pembumbunan. Nah, pembumbunan di sini itu adalah dia penambahan gundukan tanah. Jadi ditambahi tanah. Oke ya. Harapannya adalah dia atau si tanaman jagung tersebut akarnya tertutupi. Kayak gitu, sehingga dia akar jagung tersebut bisa berpegangan, ibaratnya berpegangan pada tanah yang memang menjadi tempat tumbuh si jagung tersebut, sehingga tidak menyebabkan roboh. Nah, ini perlu, setiap tanaman jagung pasti perlu ada yang namanya pembumbunan ini tadi. Oke ya, kapan dilakukannya adalah dilakukan ketika memang permukaan tanah yang menutupi si akar jagung sudah mulai menurun. Nah, itu perlu adanya pembumbunan. Oke ya, paham ya? Berikutnya itulah yang mengapa harus dibuat petakan yang mungkin dia akan lebih tinggi dibandingkan yang di bawahnya. Oke, yang berikutnya adalah pembuatan lubang tanam. Nah, di sini adalah biasanya saudara-saudara semuanya adalah menggunakan tugal, ya kan? Bisa langsung manual menggunakan tangan ataupun yang lainnya, tetapi kan kalau umpamanya tangan itu mungkin bisa buat lecet ataupun lama seperti itu ya. Nah, salah satu alat yang bisa digunakan untuk membantu membuat lubang tanam plus menanamnya itu adalah dengan menggunakan tugal. Oke, tugal itu adalah semacam seperti ini. Nah, di gambar ini adalah dia memiliki fungsi yang lebih lagi, yaitu adalah bisa membuat lubang tanam plus menanam biji-bijinya sekalian. Nah, itu namanya adalah tugal. Nah, di sini sangat bermanfaat untuk ketika luasan lahan yang saudara miliki luas. Kalau umpamanya masih manual ya akan membutuhkan waktu yang sangat lama kayak gitu. Nah, ini adalah fungsi dari tugal itu sendiri. Oke ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah penanaman. Nah, penanaman di sini adalah jarak tanam populasi tanaman per hektar. Itu menurut Balit Sereal pada tahun 2010 merekomendasikan jumlah populasi untuk per hektarnya untuk tanaman jagung adalah sebesar 66.000 sampai dengan 71.000 tanaman per hektarnya. Nah, bagaimana cara untuk menghitung populasi tanaman jagung? Nah, populasi tanaman jagung bisa dihitung ketika populasi tanaman. Populasi itu bisa dihitung ketika luas lahan dibagi dengan jarak tanam. Ini pasti akan menghasilkan namanya populasi. Oke ya. Nah, jarak tanam di sini dapat diperoleh atau dapat diterapkan dengan jarak tanam yaitu 20 kali 75 cm atau biasa digunakan yaitu adalah 25 kali 70 cm. Nah, ini adalah jarak tanam yang direkomendasikan. Gitu ya, untuk mendapatkan populasi yaitu 66.000 hingga dengan 71.000 tanaman per hektarnya. Oke. Nah, hal ini juga disesuaikan dengan varietas serta tingkat kesuburan tanah. Semakin subur tanah tersebut, maka kita bisa menggunakan populasi jagung yang optimal. Nah, populasi jagung yang optimal itu adalah populasi jagung yang terbanyak. Kayak gitu. Kalau umpamanya seperti ini. Kalau umpamanya tanah tersebut subur, ya kan, berarti jumlah makanan yang tersedia di dalam tanah tersebut pasti akan melimpah, ya kan? Nah, kalau umpamanya melimpah, berarti bisa digunakan untuk tanaman yang dalam jumlah banyak. Nah, kayak gitu. Kalau umpamanya kata gini, kalau umpamanya tanah tersebut memiliki kesuburan yang minim, yang jelek, tidak subur kayak gitu, berarti jumlah hara atau jumlah makanan yang bisa diserap oleh tanaman berarti kan sedikit. Nah, berarti hanya bisa memenuhi sedikit populasi, ya kan? Kalau umpamanya tanah tersebut subur, makanannya juga akan banyak. Kalau umpamanya makanannya banyak, berarti bisa digunakan untuk banyak populasi juga. Berarti bisa digunakan untuk yang jarak tanam yang lebih rekat itu tadi. Nah, ini adalah contohnya. Jarak tanam di sini adalah 70 cm, ini adalah antar baris, ya kan? Baris itu seperti ini. Nah, oke ya. Nah, baris
itu dia 70 cm. Oke ya. Kemudian 20 cm itu adalah antar tanaman. Nah, antar tanaman itu maksudnya seperti ini, umpamanya gini. Nah, berarti antar tanamannya di sini adalah 20 cm. Nah, oke ya, paham ya? 70 cm itu adalah antar baris, berarti ini itu adalah 70 cm. Ya, ini baris. Nah, 20 cm itu adalah antar tanaman, yaitu ini, antar tanaman. Oke ya, paham ya? Berarti kalau umpamanya saudara menggunakan 25 cm dikali 70 cm, berarti antar barisnya adalah 70 cm, antar tanamannya adalah 25 cm. Seperti itu. Oke ya, paham ya? Oke, lanjut. Nah, pengairan. Nah, pengairan itu adalah salah satu kegiatan yang menambahkan air di tanaman yang akan kita budidayakan. Nah, dalam pengairan tanaman jagung, salah satu kegiatannya adalah pengairan. Karena tanaman jagung itu sangat membutuhkan air yang cukup dalam proses pertumbuhannya. Maka pada awal pertumbuhan tanaman jagung adalah mengendaki air yang cukup atau air yang bisa kadar lunasnya tercukupi. Nah, ini adalah contoh kalau umpamanya suatu tanaman jagung tidak terpenuhi airnya. Maka dia akan yang pertama bisa kerdil, yang kedua pasti akan kering, yang ketiga dia akan biasanya juga akan roboh atau layu. Seperti itu. Apalagi kalau umpamanya pada saat musim kemarau, wah itu sangat dibutuhkan pengairan yang ekstra. Bisa saja pagi hari harus menyirami, kemudian di sore hari juga harus menyirami. Kalau umpamanya pada saat musim hujan seperti ini, mungkin 1 kali dalam 1 hari untuk penyiramannya, kayak gitu. Jadi pengairan itu sangat perlu dibutuhkan untuk tanaman jagung. Nah, ini adalah salah satu contoh kapan saja sih diperlukan pengairan yang sangat intens ketika tanaman jagung itu bertumbuh. Yang pertama adalah di sini bisa dilihat, di sini adalah proses vegetatif atau V. Ya kan, kemarin kan bisa udah ada V3, ada V4 hingga dengan VN. VN itu sampai jumlah daun yang dihasilkan oleh tanaman tersebut yang terbuka secara maksimal, sampai dengan berhenti ketika ada bunga jantannya keluar, kayak gitu. Kalau umpamanya bunga jantan ini udah keluar, maka dia masuk ke fase generatif. Ya, paham ya? Kalau umpamanya tanaman jagung tersebut masih dalam proses vegetatif, itu adalah dia masih ada pertumbuhan tinggi tanaman, tambah jumlah daun, kemudian bertambahnya lingkar batang dan sebagainya. Kalau umpamanya tanaman tersebut sudah mulai muncul bunga jantannya, maka dia sudah masuk di fase generatif dan fase vegetatifnya akan berhenti, sehingga tidak akan ada pemunculan, mayoritas tidak akan ada penambahan tinggi tanaman, tidak ada penambahan jumlah daun dan sebagainya, karena pertumbuhan tanaman itu dia akan lebih fokus pada pembungaan hingga dengan menghasilkan biji ataupun buah yang nantinya bisa melanjutkan keturunan dari tanaman tersebut. Oke, paham? Nah, kemudian di sini bisa dilihat oleh kawan-kawan semuanya bahwasanya pada fase ini dia membutuhkan unsur hara yang memang lebih banyak, yaitu adalah NPK ketika masuk, yaitu adalah di fase peralihan antara vegetatif dan generatif. Oke ya, paham ya. Nah, bagaimana caranya untuk tanaman itu bisa menyerap hara yang maksimal, yaitu adalah dengan bantuan air. Air itu katakanlah seperti ini ya, mohon maaf sebentar. Nah, air itu dia itu tidak hanya semata-mata H2O. Oke ya, tidak semata-mata hanya H2O, tetapi ada N, ada P, ada K, ada Mg, ada pun yang lainnya unsur-unsur hara baik makro ataupun mikro yang terdapat di air tersebut. Nah, oleh karena itu mengapa
suatu unsur hara bisa diserap oleh tanaman yaitu dengan bantuan air. Kalau umpamanya saudara-saudara tidak melakukan penyiraman, maka tidak bisa mendapatkan air, yang mana air tersebut terdapat unsur-unsur hara, ya berarti tanaman tersebut penyerapan unsur haranya akan terganggu. Kalau umpamanya penyerapan unsur hara terganggu, ya berarti pertumbuhannya akan terganggu, hasilnya tidak akan optimal. Itulah kenapa kita harus melakukan penyiraman pada tanaman yang akan kita budidayakan. Seperti ini ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini pemupukan. Nah, pemupukan adalah apa sih yang dimaksud dengan pemupukan itu? Nah, saudara-saudara harus mengetahui, pemupukan adalah suatu penambahan atau beberapa unsur hara yang tersedia atau dapat tersedia di dalam tanah. Nah, jadi unsur hara itu ada dua, yang ditambahkan seperti kita melakukan pemupukan itu, atau yang sudah tersedia. Sudah tersedia itu maksudnya adalah tanah itu pasti dia akan memiliki unsur hara yang ada di dalamnya. Ya, ada yang endogennya itu pasti ada yang terdapat di tanah tersebut. Bisa dari pemupukan pada penanaman sebelumnya yang belum bisa termanfaatkan, atau mungkin ada pendekomposisian bahan organik dari tanaman-tanaman yang sudah mati ataupun makhluk hidup yang sudah mati di lahan tersebut, ataupun dari sumber yang lainnya. Nah, satunya adalah pemupukan yang ditambahkan, yaitu adalah penambahan unsur hara dari luar tanah tersebut, pemberian NPK, pemberian bahan organik dari tempat lain. Nah, itu yang maksudnya adalah pemupukan. Sehingga maksudnya yaitu adalah untuk menambahkan unsur hara sehingga dapat mensupport atau memenuhi kebutuhan dari tanaman tersebut dan mencapai hasil yang atau produksi yang tinggi. Sehingga kalau umpamanya tanaman kalian tidak memiliki hasil yang optimal atau tidak sesuai dengan harapan, harus ada evaluasinya. Yang pertama, apakah lahan yang kita olah itu sudah sesuai dengan syarat tumbuhnya? Kalau umpamanya sudah, ya berarti tidak masalah. Kalau umpamanya belum, itu apanya yang belum? Itu harus ada dipenuhi. Berikutnya, kalau umpamanya pengolahan lahannya sudah tidak ada masalah, berikutnya adalah pengairan. Sudah belum pengairannya? Sudah maksimal belum? Sudah optimal belum? Kalau umpamanya belum, ya berarti perlu ditambahkan. Kalau umpamanya sudah, ya berarti tidak masalah. Kemudian syarat tumbuh yang lainnya apalagi? Umpamanya sudah dilakukan pemupukan belum? Apakah unsur haranya sudah tersedia di situ ataukah sudah terpenuhi di situ? Nah, kalau umpamanya sudah terpenuhi, ya berarti tidak masalah. Berarti ada faktor-faktor yang lainnya, bisa gara-gara hama ataupun yang gulma ataupun penyakit. Kalau umpamanya unsur haranya tidak terpenuhi, ya berarti harus ada pemupukan. Nah, bisa berasal dari NPK, bisa berasal dari pupuk organik ataupun pupuk organik cair yang lainnya. Yang penting adalah berfungsi untuk mensupport, memenuhi kebutuhan hara yang dibutuhkan oleh tanaman sehingga dapat menghasilkan produksi yang optimal. Itulah yang maksudnya adalah pemupukan. Berikutnya, hal yang perlu dipertimbangkan adalah apabila tanah yang ditanami tidak menjamin ketersediaan hara yang cukup, maka harus dilakukan pemupukan. Nah, dosis pupuk yang dibutuhkan tanaman tersebut tergantung pada tingkat kesuburan tanah dan diberikan secara bertahap. Kita tidak bisa memberikan langsung satu kali dosis blers sampai dengan panen. Itu tidak. Itu akan banyak yang tidak termanfaatkan, maka akan banyak yang tercuci juga, maka banyak yang akan berpindah tempat unsur haranya sehingga tidak bisa diserap langsung seperti itu. Katakanlah kalau umpamanya saudara-saudara semuanya jatah makan 2 hari langsung dimakan 1 hari. Nah, seperti itu. Yang pertama pasti akan kemungkinan tidak habis makanannya pasti akan lebih besar, ya kan? Kalaupun habis itu pasti akan lapar untuk hari berikutnya, ya kan? Kemungkinan juga akan ada makanan-makanan yang terbuang. Itu sama saja dengan pemupukan. Jadi harus bertahap. Ada pemupukan pertama, ada pemupukan kedua, atau bahkan pemupukan ketiga. Nah, berikutnya ada anjuran dosis untuk pemupukan dari jagung, yaitu adalah urea, kemudian ada fosfat juga, kemudian ada kalium juga dengan tingkat dosis sebagai berikut. Nah, ini disesuaikan dengan tingkat kesuburan dan jenis varietasnya. Di sini biasanya pada label
kemasan biji juga pasti biasanya disertakan dosis pemupukan yang optimal atau yang dianjurkan. Nah, berikutnya cara aplikasi pemupukan jagung itu ada 3 tahap. Yang pertama ada pemupukan dasar. Pemupukan dasar ini dilakukan sebelum melakukan penanaman sebenarnya. Bisa menggunakan pemupukan organik, memberikan pengapuran. Kalau umpamanya tanahnya terlalu masam, berarti harus dilakukan pengapuran terlebih dahulu, diberi dolomit ataupun yang lainnya. Hal ini berguna untuk membuat lahan kita itu atau lahan yang akan ditanami itu sesuai dengan syarat tumbuh dari tanaman itu sendiri, atau sudah dibekali dengan unsur hara yang nantinya akan diserap oleh tanaman itu. Nah, berikutnya adalah pemupukan yang kedua, yaitu pada umur 2 minggu setelah tanam atau 14 hari, yaitu adalah saat fase vegetatif. Nah, di sini pemupukannya dilakukan pemupukan ketika fase vegetatif adalah untuk menunjang pertumbuhan dari tanaman itu sendiri, untuk menunjang pertumbuhan vegetatif yang optimal. Nah, berikutnya yang ketiga, pemupukan yang ketiga yaitu adalah ketika berumur 4-5 minggu setelah tanam, yaitu adalah sebelum masuk ke fase generatif. Nah, karena ketika tanaman mau masuk ke fase generatif itu dia akan membutuhkan banyak unsur hara. Nah, kalau umpamanya pas saat pembungaan atau fase generatif saudara-saudara melakukan pemupukan, biasanya akan mempengaruhi perontokan dari pembungaan itu sendiri. Kayak gitu. Bisa jadi kalau umpamanya saudara-saudara melakukan pemupukan saat pembungaan, tanamannya tersenggol oleh si pemupuk itu juga akan mempengaruhi nanti hasil dari penyerbukannya. Oke ya, paham ya? Berikutnya, kapan jagung itu panen? Nah, pemanenan itu apa sih sebenarnya? Nah, pemanenan adalah pemanenan adalah untuk mengambil suatu hasil yang dari suatu tumbuhan yang nantinya memang kita gunakan atau dari maksud tujuan kita penanaman jagungnya. Kalau umpamanya menanam jagung, ya berarti hasil panennya adalah jagung itu sendiri, ya kan? Tapi bisa juga kalau umpamanya saudara-saudara semuanya menanam jagung untuk diambil tanaman jagungnya untuk pakan ternak, ya berarti yang dipanen itu apa? Ya tanamannya, kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan tujuan saudara-saudara semuanya menanam tanaman tersebut. Itulah yang dimaksud dengan panen, kayak gitu. Nah, kalau umpamanya jagung itu biasanya ada 3 jenis panen, kayak gitu. Kalau umpamanya saudara-saudara semuanya memanen jagung untuk tujuan baby corn. Baby corn itu seperti ini aku puterin itu, yaitu adalah saat umur jagung itu berusia 40-50 hari setelah tanam atau 5-6 hari setelah bunga betina muncul. Ya, bunga betina itu berarti pas di tongkolnya itu muncul. Nah, itu berarti itu bisa langsung bisa dipanen untuk mendapatkan baby corn. Nah, beda lagi kalau umpamanya jagung untuk direbus atau untuk disayur. Nah, ini biasanya untuk di jagung manis. Nah, itu adalah berumur 60 sampai dengan 70 hari setelah tanam. Oke, yaitu adalah ketika ditandai dengan ketika tongkol jagungnya itu dia masih lunak dan masih biasanya di fase masak susu, kayak gitu. Karena pada fase masak susu itu jagung akan berasa lebih manis, kayak gitu ya. Untuk berikutnya adalah biji kering. Biji kering di sini adalah dia biasanya pada saat masak fisiologis atau benar-benar umur panennya, yaitu adalah 80 hingga dengan 100 hari. Dicirikan dengan yaitu adalah kelobot sudah terlihat kering atau menguning, terus kemudian bijinya mengkilat, dan ketika dibuka kelobotnya maka sudah mengeras ini ya tongkolnya. Kalau umpamanya berikutnya adalah dengan cara menekan dengan kuku bulir-bulir jagungnya. Nah, ketika sudah ditekan dengan kuku, kemudian tidak meninggalkan bekas kuku itu tadi. Nah, oleh karena itu sudah cocok untuk pemanenan biji kering dari jagung itu sendiri. Oke ya, paham ya?
Oke, mungkin itu saja yang baru bisa saya sampaikan untuk teknik dan budidaya tanaman jagung. Hampir semuanya sebenarnya sudah dilakukan atau sudah saudara-saudara pasti memiliki pengalaman untuk menanam jagung, sehingga di sini kita akan lebih banyak diskusi, dan silakan untuk ketika memang ada yang mau ditanyakan, silakan untuk ditanyakan di platform yang memang sudah kita sediakan untuk melakukan tanya jawab. Itu saja yang baru bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara semuanya ke depannya, untuk menambahkan khazanah ilmu saudara-saudara dan khususnya untuk saya juga. Dan silakan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Itu saja, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.